penyucian diri. Secara tidak sadar dengan cintanya nanti Zulaikha sebenarnya sedang membersihkan dirinya dari segala hal yang duniawi, bahkan dari egonya sendiri. Ini kan latihan yang luar biasa. Banyak orang susah untuk menaklukkan egonya. Maka jalannya apa? Cinta. Makanya tadi Sufi tadi ketika didatangi anak muda disuruh pergilah jatuh cintalah dulu. Latihan apa sih paling utama dari cinta itu? Menaklukkan ego. Orang yang cinta itu pasti tidak egois, tidak berpikir tentang dirinya, yang difikirkan yang dicintai. Maka dalam cinta ada namanya penyucian diri. Kamu tersucikan lewat cinta. Kenapa? Egomu kamu kalahkan sekarang. Itu latihannya yang penting di situ. Katanya Jami', pecinta yang sesungguhnya tak dapat lagi menyadari bau atau warna dirinya sendiri. Ia tidak mempunyai perhatian, baik dengan mengakrabi atau memusuhi pada siapapun selain kekasih. Hatinya tidak terpaut pada tahta atau mahkota. Semua keserakahan dan hawa nafsu telah membenahi kopernya dan meninggalkan jalannya. Apabila ia bicara, itu adalah kepada sang kekasih. Apabila ia mencari, maka ia hanya mencari kekasih. Jadi itulah manfaatnya cinta yang dialami nanti oleh Zulaikha. Dari situ nanti Zulaikha di cerita-cerita terakhir lebih mudah ketemu Allah. Dan nanti ini dipinjam oleh Jami' untuk menasehati dirinya. Engkau juga wahai Jami', datanglah. Keluarlah dari dirimu dan masuklah ke dalam kediaman kebahagiaan abadi. Engkau mengetahui jalan menuju ke sana. Maka apakah kelambanan yang menyedihkan ini? Kenapa engkau lambat? Kenapa engkau menunda-nunda? Kamu kan sudah tahu ilmunya, sudah tahu teorinya, sudah tahu kebenarannya. Menunggu apa lagi? Tinggalkan dunia khayali dari jiwa binatang dan masuklah wilayah kegaiban. Dahulu pun engkau tak ada, hingga tak ada kesulitan apapun yang menimpamu karenanya. Engkau dulu tidak ada, engkau dulu tidak punya apa-apa. Sudah tidak usah dikhawatirkan duniamu, sekelilingmu, apa yang kamu miliki, apa yang tidak kamu miliki, tidak penting. Sekarang kamu ngerti jalan kebenarannya, tempuhlah itu. Tidak perlu memberati apapun. Janganlah mencari kesejahteraanmu dalam rasa mementingkan diri, karena engkau tak akan pernah mendapatkan laba dalam jenis perdagangan itu. Itu dari ceritanya Zulaikha. Jami' ingin menasehati dirinya sendiri. Lah aku masa cuma nasehati orang lain? Aku juga harus menempuh jalan itu. Karena aku sudah tahu jalannya, sudah tahu kebenarannya, sudah tahu yang harus dilakukan. Apalagi yang aku tunggu? Aku ini kok lambat sekali ya. Apakah kelambanan yang menyedihkan itu? Nah, itu keluhannya Jami' terhadap dirinya sendiri. Nah, nanti Yusuf di penjara, Zulaikha tetap dengan cinta dan ratapan-ratapannya. Sampai nanti Yusuf, kita sudah tahu bagaimana ceritanya, sampai dia diangkat jadi wazir yang agung. Cuma saat Yusuf jadi wazir, Zulaikha ini hartanya habis. Jadi dia sudah tidak lagi jadi istrinya wazir. Sisa kekayaannya dipakai untuk mengejar dan mencari biar bisa dekat sama Yusuf. Itu pun sangat kesulitan. Yang dilakukan tiap hari, dia
duduk di pinggir jalan, sekiranya di jalan itu Yusuf akan lewat dan menghabiskan hartanya untuk itu, sampai dia miskin sama sekali kayak orang-orang pinggir jalan, sampai dia kurus dari sangat cantik jadi jelek, jadi tidak cantik lagi, jadi tua, jadi ya karena sudah tidak terawat lagi. Yang ada di pikirannya tinggal Yusuf. Nah, satu ketika beneran dia ada di pinggir jalan, Yusuf lewat. Nabi Yusuf yang melihat perempuan kayaknya kenal, tapi kok antara ingat dan tidak. Akhirnya disapa, memperkenalkan diri. Betapa kagetnya Yusuf. Ternyata ini Zulaikha yang dulu. Ya di situ, ya kalau adegan film mungkin tangis-tangisan. Ya karena ketemu. Cuma dilihat dari situasinya, Yusuf ini heran, ini kok bisa bertahan sekuat ini dalam cintanya. Bahkan dilihat dari situasinya, harusnya ini yang sudah sakit-sakitan, sudah tua, bisa bertahan hanya menunggu Yusuf, itu luar biasa. Apalagi kok tidak mati-mati, mungkin bahasanya Yusuf. Terus ya ketika Yusuf begitu, ada suara dari Allah. Jadi Yusuf dapat isyarat, dapat ilham, aku belum mengambilnya sebab dalam dirinya terkandung cinta pada orang yang juga aku cintai. Siapa yang akan mengizinkanmu untuk mematikan kuntum mawar di tamanku dan menginginkan kehancuran salah seorang kekasihku? Karena ia sangat sayang padamu, bagaimana engkau mengira bahwa aku akan mengambil hidupnya? Matanya yang menangis memberikan kesaksian akan cintanya. Meski sepanjang hidupnya kubuat ia putus asa, kini aku akan membuatnya kembali muda. Ia telah memberikan padamu jiwanya yang sangat berharga. Jika aku sekarang memberkahinya, jadikan ia sebagai bagian dari jiwamu. Jadi ini isyarat dari Allah. Ya sudah, sekarang kamu sudah bisa menikahinya. Dulu kan walakot hamad bihi wa hamma biha. Sebenarnya kamu dulu kan suka juga, cuma memang masih belum halal, mungkin bahasa anunya itu. Sekarang sudah boleh. Dan kenapa ku buat dia bertahan? Karena apa? Karena dia mencintai kekasihku juga. Tidak mungkin aku mematikan, menghilangkan orang yang cinta pada kekasihku. Ini logika ini bisa dipakai. Makanya kalian banyak-banyak baca sholawat, cintailah juga Nabi. Karena kekasihnya Allah. Kalau ingin kemudahan dari Allah, cintailah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu nasihatnya Jami lewat keberadaannya Zulaikha dan Yusuf.